RT, Ketua RW, Bapak Lurah ada? Bapak Lurah sing pundi? Ayah, Bapak Lurah juga pakai mengurai. Tapi ngacu nggak kamar. Iya ya, kepada semuanya saya ingin dari kecamatan ada yang mewakili Muspika. Nah ya semuanya ya, alhamdulillah tokoh-tokoh hadir. Dan kepada saudara-saudaraku tercinta, rahimakumullah yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat ridha dan kasih sayangnya, sehingga kita bisa ketemu dalam keadaan, dalam suasana penuh dengan rahmat-rahmatnya Gusti Allah. Amin amin Allahumma. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Bu, Pak? Ini dia. Kalau enak itu nggak ada alhamdulillahnya. Ditanya apa kabar? Baik. Bisa nggak bertanya apa kabar? Alhamdulillah baik gitu. Apa kabar Bu? Memang manusia itu kalau enak itu nali Pak. Karena alhamdulillah oleh kebaikan, oleh nikmat, oleh karunia segini banyak. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang tercinta rahimakumullah. Coba baca semua judulnya. Dengan peringatan Maulid Nabi, kita teladani perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk cinta dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu cara adalah memperingati hari Maulid Nabinya ini. Yang pertama, apakah bentuk cinta kepada Rasulullah hanya dengan memperingati Maulidnya saja? Ada apa lagi? SMS, suka membaca sholawat gitu singkatannya. Yang ketiga, judul inilah yang jadi inti, yaitu mengikuti jejak Rasulullah yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sanggup Ibu Pak? Semoga kalau panjenengan diparingi kekuatan oleh Gusti Allah. Saya hari ini tidak ceramah, saya hanya berbagi pengalaman. Kalau tan lewat ceramah cek kemoncolan kon iku so Islam ning sore ulang-ulang ceramah iki ngono. Islam mulai lahir cepat. Saya tidak ceramah hari ini. Yuk kita sama-sama belajar, sama-sama menggali kajian tentang keislaman kita. Karena ada yang mengatakan bahwa hari ini kita saling belajar ilmu, itu wajib ya Pak Bu. Sampai-sampai ada kalimat utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau jauh sampai ke negeri. Nggak usah jauh-jauh ke Cina, Cinanya udah datang ke sini yo. Inilah sejarah bahwa kalau kita mau belajar, subhanallah, Islam sendiri Pak Bu, ilmu agama Islam itu datang dari berbagai ulama dari luar Indonesia. Ada dari Arab, dari Persia, dari Gujarat, dan ada juga dari ulama Cina. Ada nama besar Laksamana Cengho. Orang Indonesia sebut dengan sebutan Muhammad Cengho. Pernah dengar? Pernah dengar ya nama ini ya? Muhammad Cengho ditarik balik ke negeri Tiongkok. Timbul generasi berikutnya yang mensiarkan ilmu agama Islam di tanah Jawa, yaitu ada nama besar bernama Bun Sueho. Sinten? Oh enggak, maksud saya bukan itu. Bun Sueho itu sinten itu. Ditelok nih malih. Ada nama besar bernama Bun Sueho. Siapa itu? Enggak, bener-bener nggak tahu. Bohong untuk ketemu Cina malam ini ya. Bun Sueho itu adalah nama terlahir, nama asli dari Raden Rahmat, kemudian bergelar menjadi Sunan Ampel, yang dimintai Prabu Brawijaya V Mojopahit untuk membantu mensiarkan Islam di sana, membasmi maksiat yang ada di bumi Mojopahit saat itu keruh. Maka diminta keponakan Bibi Campa ini untuk bisa menanggulanginya. Maka dengan keberhasilan beliau, Kanjeng Bun Sueho diberi tanah hadiah oleh Kanjeng Brawijaya, Prabu Brawijaya V Mojopahit,
diberi hadiah tanah Ampel Delta di Surabaya, maka beliau kemudian bergelar menjadi Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Bun Swe Ho. Hanya baru tahu ya. Betul ya, baru tahu sekarang ini. Bun Swe Ho atau Kanjeng Sunan Ampel. Perjuangan Islam beliau diteruskan oleh dua putranya yang juga mensiarkan Islam di tanah Jawa. Satunya bernama Sunan Derajat, satunya bernama Sunan Bona. Kalau papanya bernama Pun Sweku, salah satu anaknya itu bernama Punang. Orang Jawa susah ngomong Punang jadi Bona. Itu sejarah tidak bisa dipungkiri. Di Teroloya Mojopahit ada syekh besar bernama Tan Kim Han. Tan Kim Han gugur di dalam syiar agama Islam di sana, tapi sebelumnya sudah beranak pinak dengan orang pribumi Jawa. Dan salah satu keturunan keberapa dari Tan Kim Han jadi orang besar di negeri Indonesia ini, orang kenal dengan sebutan Gus Dur atau Abdul Rahman Wahid, dari keturunan Tan Kim Han. Baru tahu juga ya. Tan Kim Han gugur, perjuangan untuk syiar Islam diteruskan ke bumi Jawa Tengah. Justru tonggak sejarah Islam pertama kali berdiri, kerajaan Islam berkibar pertama, yaitu Keraton Demak Bintoro atau Kerajaan Demak Bintoro, yang didirikan oleh seorang besar bernama Raden Patah. Orang Indonesia kenal dengan sebutan Raden Patah. Nama asli beliau adalah adik dari Tan Kim Han. Beliau bernama Tan Engkwan Anya Cino Kape ya. Allahu Rabbi ya. Kalau di daerah Jawa Tengah Demak Bintoro ada Tan Engkwan, malam hari ini di sini ada Tan Engkwan. Saya hakul yakin Bapak Ibu sekalian, pertemuan yang kita lakukan hari ini atas kehendak Allah. Ada maksud Allah untuk kita hari ini. Supaya apa kira-kira? Saling belajar. Maaf karena banyak orang Islam, belum banyak orang yang paham akan Islamnya itu sendiri. Betul atau benar kira-kira? Banyak orang Islam tapi belum banyak orang yang paham akan Qur'annya sendiri. Kalau saja umat Islam yang sekian banyak ini paham betul tentang Qur'annya, insya Allah saya hakul yakin Indonesia ini, negeri tercinta ini, akan bakal menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau penduduk Islam, penduduk Indonesia yang mayoritas ini paham betul akan Qur'annya, permasalahannya adalah kenapa seperti ini? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Kalau saja orang paham akan Islamnya akan mengikuti jejak ini kok Bu, Pak. Karena apa? Allah sendiri yang sudah merujuk. Di dalam kitab suci saya rasa panjenengan semuanya sudah hafal melontok di luar kepala. Cuman pemahamannya di luar mana kita sama-sama nggak tahu. Yuk kita kaji bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang jawab. Apa tadi? Allah gitu. Nah, ini yang jawab yang depan-depan, yang tengah ke belakang. Ngomong gitu. Sing semangat yang depan-depan bicara ayat suci dibaca Allah nyaut langsung kontak gitu ya. Yang tengah belakang. Enggak ya Bu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa artinya? Enak enggak lu. Benar kan yang saya ngomong tadi? Banyak orang Islam, belum banyak orang yang paham akan Qur'annya itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan begitu gamblang dalam ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada di dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi orang-orang yang menginginkan ridho Allah dan hari akhir. Orang-orang yang banyak berzikir menyebut asma Allah. Ya Allah, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Allahumma aminnya sing bener kok. Amin. Mau
Semoga kajian pada malam hari ini dibarengi oleh barokah dan hidayah Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, sudah ada di dalam diri Rasulullah contoh suri teladan yang baik. Mana yang harus kita tiru? Mari kita buka satu persatu. Tadi saya dengar Gloria ya, adik Gloria ya tadi. Subhanallah, saya ucapkan selamat. Hari ini kita menjadi mu'alaf. Sebentar lagi menjadi muhtadi, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Semoga dikuatkan iman dan hatinya. Karena memang untuk menuju kebaikan itu tidak gampang. Dan saya ingin bercerita sedikit. Saya mengenal Islam, saya tertarik, saya akhirnya memilih akid Islam dan berada di dalamnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah karena salah satunya adalah setelah saya pelajari berbagai kitab suci dan buku-buku yang saya baca. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, yaitu apa? Sejarah dari baginda Rasulullah. Subhanallah. Dari mulai lahir sampai beliau wafat, dalam sejarah perjalanan hidupnya Rasulullah itu hampir tidak pernah ada cacat di dalam hidupnya. Sementara kula panjenengan coacat. Ini apa ya bunyinya? Mic ya? Ngesus bunyinya mic-nya. Tes 1 2 3. Tes. Nah. Subhanallah. Hampir di seluruh hidupnya tidak ada cacat. Ini yang harus kita pelajari. Mari kita lihat satu persatu apa kehebatan Rasulullah sampai maaf Islam berkembang begitu pesatnya saat itu. Hampir 2/3 bumi dikuasai oleh umat Islam. Di bawah panji-panji kepemimpinan Rasulullah bersama para sahabatnya Khulafaur Rasyidin. Pertama Pak, karena Bu, Rasulullah mengibarkan bendera Islam. Walaupun kita sama-sama tahu Rasulullah itu lahir di tengah-tengah lingkungan yang kotor. Subhanallah. Baginda Rasulullah itu lahir di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang betul-betul pada saat itu tidak kenal aturan. Maaf, yang namanya wanita di zaman jahiliyah. Rasulullah kan lahir di lingkungan jahiliyah ya Pak Bu. Yang namanya wanita pada saat itu, pada zaman jahiliyah itu, Masya Allah Bu, mereka menyebut wanita itu bukan dianggap sebagai manusia. Manusia di zaman jahiliyah itu dianggap setengah manusia, gak kurang ajar. Kita wanita ini dianggap setengah manusia, bukan dianggap manusia sepenuhnya. Tetapi lihat semenjak Rasulullah datang, manusia wanita diangkat martabatnya begitu agung di dalam lembaga suci pernikahan, lembaga agung pernikahan yang sebelumnya hanya merupakan hiasan bagi laki-laki. Laki-laki mau butuh pakai, nggak butuh diklaim prakno maksudnya. Tapi lihat, setelah Islam datang luar biasa, manusia diangkat derajatnya, martabatnya seorang wanita. Makanya kita hari ini bersyukur termasuk menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan bukan hanya orang Islam yang mengagumi baginda Rasulullah, banyak orang-orang tokoh di luar Islam. Ada nama besar negarawan bernama Michael Hart, bukan orang Islam itu Pak, mengagumi baginda Rasulullah, mengakui keberadaannya. Sungguh apa kata beliau? Michael Hart berkata, dalam sejarah kehidupan perjuangan anak manusia belum pernah ada tokoh sekaliber yang namanya Muhammad. Belum ada tokoh yang menandingi Muhammad. Di mana apa katanya dia? Karena dia kan orang non muslim menyebutnya sebagai Muhammad. Dia katakan pemuda keturunan Arab ini sungguh-sungguh membuat satu gebrakan secara revolusioner, secara gebrakan yang matang, cepat sekali terjadinya. Mulai diangkatnya umat itu dari zaman yang penuh kekotoran, di mana saat itu tidak ada aturan ditegakkan, yang kuat mereka yang menang. Zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh cahaya, zaman yang betul-betul teratur, yaitu zaman setelah Islam datang. Dan itu kata Michael Hart. Ada satu lagi namanya, banyak sih, saya hanya
contohkan beberapa. Lek tak terus si kabeh gak mari sampai jam 2. Ini wis rodok lenger, muga-muga panjenengan tetap semangat ya. Pagi tadi saya masih di Jember, sore di Probolinggo, hari ini di Malang. Moga-moga semangat, tulah sih semangat ya sampai ngantuk. Aku ini. Betul ngantuk nggih? Saya aja 3 tempat itu dari perjalanan Jember, Probolinggo, masih sehat, masih bugar, masih cantik. Subhanallah ya. Apa kata seorang tokoh besar dari Prancis? Tahu Prancis tuh? Petani bunul ini. Apa kata beliau? Sungguh elok pemuda keturunan dari Arab bernama Muhammad hanya dalam waktu 23 tahun membuat satu revolusi besar. Sementara Perancis untuk membutuhkan satu perubahan seperti itu dibutuhkan waktu 1000 tahun. Dan pengaruhnya tidak sebesar seberat dunia kelas Muhammad begini. Tokoh universal, tokoh kelas dunia. Hebat betul pemuda Muhammad ini, kata mereka orang-orang non-muslim. Orang di luar dan di dalam Islam, baik kawan ataupun lawan, semua mengakui keberadaan Rasulullah. Semoga kula panjenengan sangat bangga akan tokoh besar Nabi Muhammad ini. Amin.